tentang surga dan neraka, ya kan? Iya. Kita di dunia ini kan ujian. Tapi ekspektasi kita masuk surga, ya kan? Kita masuk surga itu karena amal kita atau karena rahmat Allah? Oke. Pada suatu hari di akhirat nanti ada seorang manusia yang hidupnya hanya digunakan untuk beribadah. Maka sebelum dimasukkan surga, mereka bertanya, Allah mengatakan, masuklah kamu surga karena rahmat saya. Ya Allah, aku masuk surga karena ibadahku. Iya. Enggak, kamu masuk surga karena rahmatku. Ya Allah, aku masuk surga karena ibadahku. Akhirnya sebelum dia masuk surga, Allah memerintahkan malaikat untuk mengukur seluruh amal ibadahnya tadi dengan seluruh nikmat yang Allah berikan. Ternyata seluruh amal ibadah yang luar biasa, ini luar biasa, bukan hanya ibadah biasa kayak kita ini ya, luar biasa. Hidupnya digunakan untuk puasa, zikir, luar biasa. Maka ketika diukur, semua amal ibadahnya tadi tidak cukup untuk mengganti nikmat sebelah mata. Iya. Luar biasa. Belum nikmat mata yang satunya lagi, belum nikmat punya tubuh yang sehat, nikmat punya keluarga, belum nikmat yang lain sebagainya, punya bisa bergerak, bisa makan dan sebagainya. Ternyata kalau amal kita ini dibandingkan dengan rahmat Allah, maksudnya dengan nikmat Allah yang Allah berikan, itu nggak ada sebandingnya. Loh, yang ahli ibadah aja tadi tidak cukup mengganti nikmat sebelah mata, apalagi kita ya, Masya Allah. Maka kita banyak meminta rahmat kepada Allah. Oke. Terus saran saya, cari ibadah-ibadah yang banyak amal ibadah yang itu jalan kita menuju surga. Contohnya kita nolong orang itu jalan kita menuju surga. Berarti jalan menuju surga itu sebanyak hembusan nafas hambanya deh, keluar masuk gitu. Kata hadis itu gimana menurut sampean, Mas? Ya, jadi misalkan kita masuk surga ini memang full karena rahmat Allah. Karena kalau kita ngandalin ibadah saja, ibadah kita, Allah nggak butuh ibadah kita sebenarnya. Bagaimana kita ketundukan sama Allah kan? Oke. Kadang kan ya bukan menjelekan ya, kan banyak tuh udah ceramah ya kan, seakan-akan dia ibadahnya paling baik. Itu gimana? Bahkan menjelekan orang yang nggak pernah ibadah. Itu gimana posisinya maksudnya? Ya, kata Sufyan bin Uyainah, man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbar. Barang siapa yang merasa lebih baik daripada orang lain, semuanya dia udah sombong. Padahal kan kata Rasulullah, kalau orang yang ada dalam hatinya sombong secuil aja gitu ya, dia nggak bisa masuk surga. Apalagi gitu kan, merasa dirinya baik. Maka betul kata Sufyan bin Uyainah, man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbar. Barang siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka dia itu udah sombong. Tapi itu kan nggak terasa kan? Iya, nggak terasa. Tapi kan susah, emang susah. Gimana kita berasa kita tuh di bawah orang lain, padahal kita tuh lebih tinggi, lebih berilmu daripada dia. Contohnya kita nasihatin orang ya. Gimana kita nasihatin orang, kita tuh harus merasa dia, kita harus merasa di bawah dia walaupun kita nasihatin dia. Kan susah kan? Maka para ulama ngajarin kayak gini. Ketika kita nasihatin orang, contoh misalkan Mas Wahib nasihatin Mas Jamil contohnya tentang suatu perkara yang mana Mas Jamil ini belum bisa melakukan, Mas Wahib sudah bisa, dan Mas Wahib menasihati Mas Jamil. Maka di sini para ulama mengajarkan, misalkan ini ujian, Mas Wahib ada 10 soal, Mas Wahib nilainya 4, berarti bisa mengerjakan 4 ya. Mas Jamil nilainya 6, yang lebih besar mana? 6 kan? 6. Tapi ada soal-soal 4 soal tadi yang bisa adalah Mas Wahib. Maka dalam hal ini adalah kita harus merasa bahwa dia nilainya 6, tapi dalam hal perkara ini dia kurang baik, dia belum bisa. Maka saya ajarkan agar nilainya lebih bertambah, seperti itu. Jadi dalam masalah nilai kita lebih kecil nih, cuman dalam hal ini kita lebih daripada dia, walaupun aslinya nilai dia lebih besar. Jadi seperti itu. Kita merasa memang diri kita harus kecil. Namun susah kayak gitu. Iya. Gak mudah emang ya. Iya, luar biasa ya. Maka kita penting minta hidayah sama Allah terus. Oke. Berarti tujuan hidup itu sebenarnya apa, Pak?
kan banyak ujian nih. Iya. Sebenarnya di dunia itu kan tempat ujian tuh kan. Tapi gimana cara melewatinya itu dengan agama atau dengan bekerja atau tujuan hidup yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan? Sebenarnya tujuan kita adalah satu kan. Ibtigan marotilah, mencari ridho Allah bagaimanapun caranya. Maka ada amal-amal ibadah yang dimudahkan untuk kita. Kan ada orang itu mudah ibadah satu hal, tapi dia susah ibadah dalam satu hal yang lain. Maka surga adalah apa yang dimudahkan kepada kita dalam beribadah. Kita mudah, misalkan mudahnya kita adalah nolong orang sama sholat tahajud, udah itu istiqomahin terus. Kalau bagi dia puasa tuh agak susah. Nah, ada orang yang puasa sebenarnya susah, terus ada puasanya mudah sama berinfak. Kalau berinfak sama puasa rajin, mudah bagi dia. Tapi kalau untuk sholat tahajud agak berat. Nah, apapun yang ibadah yang dimudahkan kepada kita, maka istiqomahkanlah. Oke, kalau puasa sama memberi makan orang gila itu tinggi mana, Pak? Oke, Rasulullah pernah menyampaikan beliau menyampaikan la anam syam akhi fi hajatin. Kalau saya itu ya, saya tuh menyelesaikan hajat seorang. Menyelesaikan hajat seorang, kita nganterin orang lain, atau kita teman kita kehabisan mesin kita beliin, atau yang lain lah, hajat-hajat yang kita penuhi, hajat orang lain, kita menolong orang dan sebagainya lah. Ahabu ilayya, itu lebih saya senangi min a'takifa fi hadzal masjid, kata beliau, daripada beritikaf di masjid, maksudnya Masjid Nabawi syahron, sebulan penuh. Iya. Bayangkan Mas Wahid. Iya. Kita sholat 28 sholat berjamaah 28 kan pahalanya. Iya. Itu sekali ibadah di Masjid Nabawi kalikan 1000. Bayangkan kalau 5 kali berapa? Iya. Bayangkan kalau kita sebulan penuh. Belum kan kita nanya itikaf nggak hanya sholat kan, ya baca Quran. Tapi bagi Rasulullah menolong orang lain itu luar biasa, lebih besar. Itu kan luar biasa. Makanya saya tadi menyampaikan di awal tadi, di video sebelumnya. Maka kita harus nyari amal-amal ibadah yang amal ibadahnya simple tapi pahalanya besar, sebagai jalan kita menuju surga. Maksudnya itu luar biasa. Berarti ibadah pribadi kayak puasa, tahajud itu kan buat sendiri-sendiri. Betul, ya? Betul. Tapi kalau buat umat, buat orang lain tuh lebih tinggi sebenarnya. Iya, makanya kata para ulama, untuk menuju kesolehan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, gak cukup jadi soleh. Jadi ada 2 cara. Dan cara kedua itu lebih harus ditekankan. Kata para ulama, dalam menghambakan kita kepada Allah tidak cukup untuk menjadi soleh, tapi juga harus menjadi muslih. Kalau soleh itu untuk diri kita, muslih dia harus berkontribusi untuk Islam. Ya, nolong orang lain, bangun masjid, dan lain sebagainya. Jadi nggak cukup jadi soleh, harus jadi muslih. Makanya dalam Islam itu beda sama orang Kristen. Kalau dalam Kristen itu ada ruhbaniyah. Semakin dia soleh, semakin dia harus menyendiri, harus jauh dari masyarakat. Kalau Islam enggak, semakin dia soleh dia harus bersosialisasi. Oh itu. Banyak bantu teman, aktif di masyarakat. Enggak hanya soleh untuk dirinya sendiri, bodoh gitu, enggak mikirin orang lain. Iya. Berarti paling sulit satu, Pak. Tinggal prakteknya gitu. Iya. Prakteknya nggak mudah ya. Nggak mudah itu, makanya godaan setan dan sebagainya. Karena ini pahalanya besar banget nih. Iya. Nolong orang dan sebagainya. Memberi makan orang gila itu nggak mudah ya. Iya, makanya dulu di zaman tabiin kan ada, kan zaman dulu ada kue yang harganya mahal ya. Iya. Saya lupa namanya ya. Itu ada kue manis di zaman dulu ya. Nah, ada seorang soleh dibuatin istrinya tuh kue yang mahal, bagus, enak, dikasih ke suaminya, dibuat, suaminya seneng kan dapat ini. Ada orang gila datang. Ketuk-ketuk, bolehkah saya minta makan, kata orang gilanya. Itu dikasih rotinya, yang roti mahal yang enak bagus itu kan. Kata istrinya, Pak, itu orang gila Pak. Kenapa nggak ngasih nasi
nasi yang biasa aja atau makanan yang biasa aja, dia kan nggak tahu harganya itu. Iya. Nah Bu, mungkin dia nggak tahu harganya itu, tapi Allah harus tahu harganya itu. Hmm. Jadi yang dinilai itu bukannya kita ngasih ke orang itu Iya. pengorbanan kita yang dinilai oleh Allah. Nggak kita ngasih ke orang gilanya. Kita bisa aja ngasih Iya. apa roti-roti yang hampir basi ke orang gila itu, dia terima. Tapi bukan itu yang Allah lihat. Yang Allah adalah pengorbanan kita luar biasa. Oke. Jadi betul kata orang saya tadi, Hmm. orang gila itu tidak tahu harganya, tapi Allah tahu harganya. Oh, iya. Tinggal ke prakteknya kita ya. Iya itu memang. Oke.